Pernahkah engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja malam datang membawa kegelisahan yang sama? Sudah berdoa, sudah berikhtiar, sudah mencoba, tapi tanganmu masih menggenggam terlalu erat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya ada dalam kuasamu. Dan kita tidak pernah diajarkan cara melepaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada jenis lelah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Bukan lelah karena kurang tidur, bukan lelah karena terlalu banyak pekerjaan. Ini lelah yang lebih dalam. Lelah karena terlalu lama mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Engkau sudah berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Sudah merencanakan segalanya serapi mungkin, sudah mempertimbangkan semua kemungkinan, sudah berdoa sebelum tidur dan bangun sebelum subuh. Tapi tetap saja, di sudut hati yang paling jujur, ada kekhawatiran yang tidak mau pergi. Ada pertanyaan yang terus berputar. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak cukup? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan seperti yang sudah direncanakan? Pernahkah engkau merasakannya? Kita hidup di zaman yang mengajarkan bahwa segalanya bisa dikendalikan, bahwa dengan cukup usaha, cukup strategi, cukup kerja keras, hasilnya pasti bisa kita tentukan sendiri. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan rencana, kita menyalahkan diri sendiri, merasa kurang, merasa gagal, merasa bahwa ada yang salah dengan cara kita. Padahal mungkin yang selama ini kita butuhkan bukan lebih banyak kontrol, melainkan keberanian untuk melepaskannya. Izinkan kita duduk bersama sejenak di sini, karena ada hal yang jarang kita akui secara jujur. Betapa melelahkannya hidup ketika kita merasa harus menanggung semuanya sendiri. Ketika setiap keputusan terasa seperti pertaruhan. Ketika setiap ketidakpastian terasa seperti ancaman. Ketika pikiran tidak bisa berhenti, bahkan ketika tubuh sudah meminta istirahat. Kita menggenggam terlalu erat, menggenggam harapan, menggenggam rencana, menggenggam orang-orang yang kita cintai. Seolah jika tangan kita lenggah sedikit saja, semuanya akan runtuh. Dan di dalam genggaman yang terlalu erat itu, ada ketakutan yang tidak pernah diucapkan. Takut bahwa jika kita melepaskan, tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menjaga, tidak ada yang bisa dipercaya untuk mengurus semuanya dengan lebih baik dari kita sendiri. Tapi disitulah, tanpa kita sadari, kita telah melupakan sesuatu yang paling mendasar. Bahwa di atas semua usaha kita, di atas semua rencana kita, di atas semua ketakutan kita, ada Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lalai, yang mengetahui setiap detail dari hidup kita, bahkan lebih baik dari yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Dan Ia menunggu kita untuk akhirnya menyerahkan apa yang memang bukan milik kita untuk ditanggung sendirian. Maka mari kita bicara tentang tawakal, tapi bukan tawakal yang sering disalahpahami. Tawakal bukan berarti duduk diam dan menunggu langit menurunkan jawaban. Tawakal bukan kemalasan yang dibungkus kalimat agama. Tawakal adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih indah dari itu. Allah berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Perhatikan urutannya. Allah tidak berkata, bertawakallah, lalu bulatkan tekad. Ia berkata, bulatkan tekad, lakukan ikhtiarmu sepenuh kemampuan, kemudian bertawakallah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa tawakal yang benar adalah menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah setelah seorang hamba telah melakukan seluruh sebab dan ikhtiar yang ada dalam kemampuannya, bukan sebelum berusaha, bukan sebagai pengganti usaha, tapi sebagai penyempurna dari usaha itu. Jadi tawakal bukan tentang menyerah, ia tentang mempercayakan. Ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Orang yang menyerah berhenti bergerak karena ia tidak percaya. Orang yang bertawakal terus bergerak, tapi ia tidak memikul beban hasilnya sendirian. Ia meletakkannya di tangan Allah dan melangkah dengan ringan. Bayangkan perbedaan rasanya, berjalan dengan beban di pundak, dibandingkan berjalan sambil tahu ada yang lebih kuat dari kita yang menanggung beban itu bersama. Dan Allah sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi mereka yang benar-benar bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih.
qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hasbuh, Allah mencukupkan, bukan sekadar berarti kebutuhan material terpenuhi. Ia mencakup seluruh dimensi kehidupan, hati yang tenang, urusan yang dimudahkan, jalan keluar yang datang dari arah yang tidak pernah terduga. Rasulullah SAW menggambarkannya dengan cara yang paling sederhana dan paling menyentuh. Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi laruziktum kama yurzaqut thair taghdu khimashan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung itu tidak tahu dari mana makanannya akan datang hari ini. Ia tidak menyimpan peta, ia tidak memiliki rencana cadangan, tapi ia tetap terbang karena ia percaya bahwa yang menciptakannya tidak akan membiarkannya lapar. Dan setiap sore, ia kembali kenyang. Kapan terakhir kali kita hidup seperti itu? Bukan tanpa ikhtiar, tapi tanpa rasa cemas yang mencekik. Tapi tawakal tidak bisa berdiri sendiri tanpa saudara kandungnya, ikhlas. Karena ada orang yang sudah berusaha, sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah, tapi di dalam hatinya masih tersimpan syarat. Ya Allah, aku pasrahkan, tapi tolong hasilnya harus begini. Itu bukan ikhlas, itu masih negosiasi. Ikhlas adalah merelakan, bukan merelakan karena tidak peduli, tapi merelakan karena kita percaya bahwa Allah lebih tahu mana yang terbaik. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa ikhlas adalah memurnikan niat hanya karena Allah, bukan karena hasil yang diinginkan, bukan karena pujian yang diharapkan, bukan karena takut kehilangan. Dan ketika tawakal bertemu ikhlas, sesuatu yang ajaib terjadi. Hati menjadi tenang, bukan karena masalah sudah selesai, bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab, tapi karena kita sudah tidak lagi menanggungnya sendirian. Allah berjanji, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan bukan hadiah yang datang setelah semua masalah berlalu. Ia adalah buah yang tumbuh di dalam hati yang bertawakal dan ikhlas, bahkan di tengah badai sekalipun. Ada seorang perempuan yang pernah berdiri di lembah yang tidak ada satupun pohon, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun sumber air. Di tangannya, seorang bayi yang menangis karena kehausan. Di kejauhan, sosok suaminya yang berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua atas perintah Allah. Dan ia, Hajar, istri Ibrahim alaihissalam, berdiri di sana dengan pilihan yang paling berat yang pernah dihadapi seorang ibu. Ia bisa meratap, ia bisa marah, ia bisa menyerah. Tapi ia bertanya kepada Ibrahim yang mulai menjauh, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim mengangguk, dan Hajar berkata dengan ketenangan yang hanya bisa lahir dari iman yang sesungguhnya, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Lalu ia berlari antara Safa dan Marwah 7 kali. Bukan karena ia tahu air ada di sana, tapi karena ia melakukan semua yang bisa ia lakukan, sembari menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dan dari bawah kaki bayi Ismail yang kecil, air Zam-Zam memancar. Air yang masih mengalir hingga hari ini. Air yang diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Air yang menjadi saksi bahwa tawakal yang sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia. Hajar tidak duduk diam dan menunggu, tapi ia juga tidak panik dan putus asa. Ia bergerak, dengan hati yang sudah ia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah tawakal, itulah ikhlas. Dan itulah dari mana ketenangan itu datang. Tapi kita manusia, dan melepaskan itu tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kita sudah tahu semua yang harus dilakukan, tapi hati tetap saja tidak bisa tenang. Kecemasan datang kembali di pagi hari, pikiran berputar lagi di malam hari, dan kita merasa malu karena sudah belajar tentang tawakal, tapi nyatanya masih gelisah juga. Ketahuilah, Allah tidak menjauhi hati yang gelisah. Ia justru paling dekat di sana. Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni."
Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya dimanapun ia mengingatku. Allah bersamamu, bukan hanya ketika engkau sudah tenang, bukan hanya ketika imanmu sedang kuat, bukan hanya ketika hatimu sudah berhasil melepaskan semua kekhawatiran. Ia bersamamu juga ketika engkau masih berjuang, ketika engkau masih dalam proses belajar melepaskan. Rasa gelisah itu bukan pertanda bahwa engkau jauh dari Allah. Ia adalah undangan untuk semakin mendekat. Dan dari semua yang kita bicarakan bersama hari ini, ada 4 hal kecil yang bisa mulai dilakukan, bukan setelah segalanya sempurna, tapi dari titik di mana kita berada sekarang. Yang pertama, selesaikan ikhtiarmu hari ini sepenuh yang engkau mampu, lalu berhenti di situ. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti mengkhawatirkan hasil yang belum datang. Setiap malam sebelum tidur, katakan secara sadar, "Ya Allah, aku sudah lakukan bagianku hari ini, selebihnya aku serahkan kepadamu." Ini bukan kalimat pasrah, ini kalimat yang membebaskan. Yang kedua, identifikasi satu hal yang selama ini paling berat engkau genggam, satu kekhawatiran, satu harapan yang terlalu erat dipegang, lalu tuliskan dalam secari kertas. Di bawahnya tulis, "Ini milikmu ya Allah, bukan milikku." Tindakan kecil ini melatih hati untuk benar-benar melepaskan, bukan hanya mengucapkannya. Yang ketiga, mulai hari ini, niatkan setiap ikhtiar hanya karena Allah, bukan karena hasil tertentu yang engkau inginkan. Ketika bekerja, bisikan, "Ya Allah, ini ibadahku." Ketika mendidik anak, bisikan, "Ya Allah, ini amanahku." Ketika berdoa, lepaskan syarat di dalam hatimu. Inilah pintu ikhlas yang paling konkret. Yang keempat, hafalkan dan hayati satu kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Bukan hanya dihafalkan, tapi diresapi, sampai hati benar-benar percaya pada maknanya. Ucapkan ia setiap kali kecemasan datang, biarkan ia menjadi jangkar di tengah badai. Bayangkan seseorang yang sudah sangat lama berjalan dengan membawa beban besar di punggungnya. Ia tidak pernah melepaskannya karena ia pikir memang tugasnya untuk membawa itu semua. Sampai suatu hari, seseorang yang ia percaya sepenuhnya berkata kepadanya, "Berikan padaku, aku yang akan membawanya." Dan orang itu akhirnya melepaskan. Bukan karena bebannya hilang, tapi karena ia tidak lagi sendirian membawanya. Itulah yang terjadi ketika kita benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Masalah belum tentu langsung selesai, ujian belum tentu langsung berlalu, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dada, sesuatu yang ringan, sesuatu yang lapang, sesuatu yang terasa seperti akhirnya bisa bernapas dengan bebas. Kita diciptakan bukan untuk menanggung semuanya sendirian, kita diciptakan untuk berusaha, lalu menyerahkan, untuk bergerak, lalu berserah, untuk mencintai, lalu merelakan hasilnya kepada Yang Maha Mencintai. Tawakal bukan kelemahan, ikhlas bukan kekalahan, dan ketenangan bukan hadiah bagi mereka yang hidupnya mulus. Ia adalah buah bagi mereka yang hatinya sudah belajar percaya. Ketika engkau akhirnya bisa berkata kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh, "Cukuplah engkau bagiku." Disitulah, untuk pertama kalinya, engkau akan mengerti apa artinya benar-benar hidup dengan tenang. Semoga Allah melembutkan hati kita, hati yang selama ini terlalu keras untuk melepaskan, terlalu takut untuk menyerahkan, terlalu lelah untuk terus menggenggam sendiri. Ya Allah, ajarkan kami tawakal yang sesungguhnya, yang lahir dari ikhtiar yang sungguh-sungguh dan berakhir pada kepasrahan yang tulus kepadamu. Ya Allah, bersihkan niat kami, jadikan setiap langkah yang kami ambil hanya karena Engkau, bukan karena hasil yang kami inginkan, bukan karena pujian yang kami harapkan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ketenangan itu, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan di luar, tapi tumbuh dari keyakinan di dalam bahwa Engkau selalu cukup bagi kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.